Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Yubata. Perkenalkan, saya Kurubinus Cilense Pandu, calon guru penggerak angkatan pertama dari SMP Bruder Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Salam guru penggerak. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Simak videonya. Koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan fasilitator Ibu Lulu Ayu Nindya, pendamping Bu Dede Yeti Seminar, dan saya sendiri Rubinus Cilense Pandu. Sekolah sebagai ekosistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling memengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, bahwa sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah ekosistem pendidikan yang harus bersinergi. Nah, di sekolah itu sendiri ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, ada karyawan, kemudian ada bangunan fisik, dan sarana prasarana lainnya. Kemudian dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, dan saudara-saudara yang lain. Sedangkan di masyarakat, mulai dari tetangga, komunitas, RT RW, dan berbagai macam komunitas lainnya. Nah, dalam sistem pendidikan ini haruslah saling bersinergi dan berinteraksi satu sama lain, membentuk sebuah ekosistem. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan cara mengimplementasikannya. Pemimpin merupakan sosok vital dalam sebuah organisasi. Sukses atau tidaknya fungsi manajemen dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh kepemimpinan seorang pemimpin, di mana tugas utama yang diemban oleh seorang pemimpin pembelajaran adalah memimpin jalannya proses mengajar di sekolah menuju pencapaian hasil belajar yang maksimal. Sebagai pemimpin pembelajaran haruslah bertanggung jawab atas prestasi atau hasil belajar siswa di sekolah yang dipimpinnya. Pemimpin secara manajerial berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengelola berbagai sumber daya di sekolah, seperti guru, staf, siswa, kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan, dan sebagainya. Adapun cara mengimplementasikan pengelolaan sumber daya di kelas atau di sekolah, seorang calon guru penggerak yang pertama harus memahami atau memiliki pengetahuan tentang materi menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya.
Kemudian yang kedua, harus mampu mengkomunikasikan materi yang telah dipelajari kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, melakukan pemetaan aset atau modal yang dapat dikembangkan di sekolah, baik dilakukan secara individu maupun berkolaborasi dengan rekan lainnya. Keempat, menyusun program dan rencana aksi pengelolaan sumber daya tersebut menggunakan pendekatan berbasis aset. Kemudian yang kelima, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengevaluasi dan merefleksikan program kerja yang telah disusun. Nah, sebagai langkah akhir, harus melakukan dokumentasi atau pengarsipan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya di sekolah. Mengelola sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sekolah, langkah pertama adalah melakukan pemetaan menggunakan pendekatan berbasis aset atau modal. Nah, selanjutnya membuat program kerja atau rencana kerja dan rencana tindak lanjut atau rencana aksinya. Dalam mengelola sumber daya, ada dua cara pandang dan pendekatan yang digunakan, yaitu cara pandang negatif dan cara pandang positif. Cara pandang negatif menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu atau yang menjadi masalah, apa yang kurang dan siapa yang tidak bekerja, dan sebagainya. Segala sesuatu selalu dilihat dengan cara pandang negatif. Nah, sedangkan cara pandang positif itu menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Asset based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ini melihat segala sesuatu akan dengan cara pandang negatif. Nah, kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang. Pendekatan berbasis aset ini berpikir positif untuk pengembangan diri. Itu kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Nah, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat pada diagram atau gambar tabel di bawah ini. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah itu fokusnya pada masalah utama, kemudian berkutat pada masalah dan isu, lalu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Kemudian fokusnya mencari bantuan dari sponsor atau institusi lainnya. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Lalu mengatur kelompok. Kelompok artinya beberapa orang yang dapat melaksanakan proyek. Artinya tidak memikirkan potensi-potensi seluruh komponen di sekolah. Kemudian pendekatan berbasis aset atau modal ini lebih fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan,
kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, ya, aset dan kekuatan, lalu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, lalu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan, tentu akan melihat dan memberdayakan seluruh unsur atau komponen sumber daya yang ada di sekolah, terutama sumber daya manusianya. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau disingkat pendekatan berbasis aset muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional atau tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan, dan kekurangan yang ada pada suatu komunitas. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pendekatan berbasis aset berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu komunitas. Menurut Green dan Haynes, ada 7 aset utama yang perlu dikembangkan oleh komunitas untuk mengatasi tantangan pada pendekatan tradisional atau pendekatan berbasis masalah. Nah, yaitu yang pertama adalah modal manusia. Nah, modal manusia meliputi murid, kepala sekolah, guru, karyawan, kemudian pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kemudian modal sosial merupakan keterlibatan sekolah dalam berbagai organisasi atau asosiasi kemasyarakatan, baik yang formal maupun yang non-formal. Kemudian yang ketiga adalah modal fisik, meliputi bangunan fisik, serta sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya modal lingkungan atau alam, yaitu lingkungan sekitar, serta sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah yang dapat dikembangkan oleh sekolah. Lalu modal finansial, dukungan keuangan dari penyelenggara pendidikan atau penyelenggara sekolah maupun usaha-usaha produktif yang diciptakan atau dikembangkan oleh sekolah untuk mendapatkan sumber-sumber pemasukan keuangan baru. Lalu modal politik, yaitu dukungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, tentu yang diinginkan atau yang ada di sekolah itu harus diperhatikan bahwa agama yang menjunjung tinggi toleransi dan harmonis dalam kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain. Hubungan materi pengelolaan sumber daya dengan materi lain tentu sangat erat sekali, ya, antara sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas sekolah, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Adapun tujuannya adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, tentu untuk
mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada setiap anak, maka sumber daya yang ada di komunitas sekolah itu sangatlah penting, sangatlah diperlukan agar bisa melaksanakan atau menuntun segala kekuatan kodrat. Tentu harus didukung oleh sumber daya, terutama sumber daya yang berkaitan dengan manusia, terutama guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, orang tua, dan lainnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah serta lingkungan di mana murid-murid itu bertumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, hubungan materi yang kedua adalah inquiry apresiatif. Nah, di dalam pengelolaan sumber daya juga memerlukan inquiry apresiatif untuk menggali nilai-nilai positif, baik untuk menerapkan visi sekolah yang berbasis pada kekuatan, budaya positif yang telah ada di sekolah, kemudian dikembangkan menjadi visi sekolah yang menuju kepada murid merdeka. Nah, tentu ini membutuhkan kolaborasi, partisipasi dari berbagai pihak, terutama yang ada di sekolah. Kemudian sumber daya juga yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat diperlukan, ya, terutama bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dapat dilaksanakan, dapat berjalan sebagaimana mestinya, harus didukung oleh sumber daya yang ada di sekolah, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung agar anak bisa belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya serta gaya belajarnya. Nah, gaya belajar ini diperlukan sumber daya yang memadai. Kemudian pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ini juga berhubungan dengan pengelolaan sumber daya. Nah, karena pengelolaan sumber daya itu baru bisa berjalan sebagai yang mana yang dikehendaki apabila didukung oleh si pengambil keputusan. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang mengambil keputusan di dalam pembelajaran di sekolah, terutama kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang menangani bidang terkait. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan dalam modul ini. Sebelum mengikuti pelatihan, pola pikir saya sebelum mempelajari modul ini masih berbasis masalah atau kekurangan-kekurangan yang ada, seperti kekurangan dalam fasilitas, sarana prasarana, masalah murid, masalah keuangan, rekan kerja, dan sebagainya. Dan dalam setiap rapat evaluasi dan penyusunan program kerja sekolah juga selalu menggunakan pendekatan berbasis masalah atau tradisional. Nah, walaupun saya melihat adanya potensi aset yang dimiliki oleh sekolah. Sesudah mengikuti pelatihan ini, saya sebagai calon pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pola pikir saya mulai berubah. Yang sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan, kini lebih terbuka
untuk mengembangkan pendekatan berbasis aset atau modal. Nah, di mana saya melihat dan menyadari bahwa 7 jenis aset sebagai kekuatan jika dikembangkan dan dikelola dengan sungguh-sungguh, maka akan menciptakan warga sekolah yang produktif, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, dengan demikian secara otomatis akan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Demikian penyampaian saya dan terima kasih.